warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dr. Anda Nurbaya, MHum MSI, dan selamat siang teman-teman yang saya banggakan. Siang. Perkenalkan, saya Aisyah Balkis. Pada kesempatan hari ini saya akan menjadi moderator pada sesi debat dengan mosi PEM atau Penghargaan Ekstrakurikuler Mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Teknis debat pada hari ini adalah dibagi menjadi dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra, yang mana nanti masing-masing tim akan memperkenalkan diri dan debat akan dimulai oleh tim pro. Pada saat penyampaian argumen, saya akan memberikan tanda satu ketukan yang berarti waktu telah berjalan 1 menit, dua ketukan yang berarti waktu telah berjalan 5 menit, dan tiga ketukan yang berarti waktu telah berjalan 7 menit atau waktu penyampaian argumen telah selesai. Bagi masing-masing tim yang akan memberikan instruksi hanya dapat dilakukan setelah 1 menit pertama. Selanjutnya adalah sesi perkenalan diri, dimulai dari tim pro. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya sebagai pembicara satu, perkenalkan nama saya Fahmi Hasnanatika, dan di sebelah saya ada pembicara dua yaitu Sheryl Faisatania, dan ada pembicara tiga Marcella Queen Almaudi. Baik, terima kasih kepada tim pro karena telah memperkenalkan diri. Selanjutnya adalah kepada tim kontra, silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari tim kontra, saya Rahmat Pratama bersama dengan dua teman saya, yaitu ada Dwi Nur Afiani dan Safitri Aziani. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi debat. Sesi debat seperti yang telah saya ucapkan tadi akan dimulai oleh tim pro. Kepada tim pembicara satu, tim pro silakan untuk menyampaikan argumen. Oke, baik, terima kasih moderator. Di sini saya sebagai pembicara satu menyampaikan argumen bahwa PEM ini adalah penghargaan ekstrakurikuler mahasiswa yang telah dilaksanakan di Universitas Negeri Yogyakarta sejak tahun 2023. Nah, tujuan dari PEM ini sendiri itu adalah untuk mengapresiasi atau mengakui pencapaian kita sebagai mahasiswa dalam bidang ekstrakurikuler atau kegiatan akademik non-akademik dan prestasi-prestasi yang kita raih seperti itu. Dan PEM ini diharapkan mahasiswa itu menjadi aktif baik dalam bidang yang tadi telah saya sebutkan, yaitu bidang akademik dan non-akademik seperti itu. Dan di sini juga mahasiswa itu dapat terus untuk berusaha mengembangkan potensinya dan menggali bakatnya seperti itu. PEM dibentuk agar mahasiswa ini bidang akademik dan non-akademiknya itu maju dan seimbang. Nah, bagian non-akademik itu biasanya kan kita kesampingkan kan, bahkan masyarakat luas pun memandang atau melihat prestasi atau kemampuan non-akademik itu tuh tidak berguna seperti itu. Nah, jadi di sini PEM itu tuh juga bukan hanya mendorong kita untuk melakukan kegiatan atau organisasi-organisasi dan prestasi bagian akademik, tapi non-akademik juga, karena dari sini juga non-akademik ini tuh sekarang diperlukan ya setelah kita lulus dari universitas seperti itu. Dan pada saat kita melamar pekerjaan seperti itu, yang dilirik tidak hanya dari bagian akademik saja, tapi non-akademik juga dilirik. Nah, di non-akademik ini tuh apa sih yang dikembangkan? Nah, di bagian non-akademik ini yang dikembangkan adalah soft skill. Dalam soft skill ini yang berjalan atau yang kita lakukan atau yang kita kritisi adalah bagian problem solving dan pemikiran-pemikiran yang kritis seperti itu dalam menghadapi masalah, dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, lalu UNY ini sebagai perguruan tinggi yang jurusannya kebanyakan pendidikan ya teman-teman, itu kita sebagai mahasiswa yang ada di UNY itu kan dituntut untuk menjadi pendidik yang tidak hanya pintar di akademiknya saja. Jika kita sudah menjadi guru nantinya, kita tidak hanya menyampaikan materi-materi yang terkait dengan akademik, tapi juga non akademik seperti itu. Jadi adanya PEM ini tuh juga menghasilkan lulusan perguruan tinggi dengan hard skill dan soft skill yang baik dan seimbang. Karena adanya tuntutan PEM ini kan juga mau nggak mau ya kita harus mengembangkan soft skill kita seperti itu. Terima kasih.
Terima kasih kepada pembicara satu tim pro. Selanjutnya adalah pembicara satu tim kontra. Silakan. Baik, perkenalkan saya Rahmat Pratama selaku pembicara satu dari tim kontra. Saya ingin menyampaikan beberapa poin yang menjadi alasan kami untuk kontra terhadap kebijakan BEM ini. Yang pertama, memasuki tahun ajaran 2023-2024, UNJ telah mengesahkan kebijakan baru, yaitu kebijakan terkait dengan penghargaan ekstrakurikuler mahasiswa atau PEM. Hal ini disampaikan oleh Bapak Siswantoyo, Wakil Rektor Bidang Akademi Kemahasiswaan dan Alumni pada kegiatan BKKMB 2023-2024. Mahasiswa baru tahun 2023-2024 diharapkan untuk mengikuti kebijakan ini. Nantinya dalam kebijakan BEM ini ada poin-poin yang harus dipenuhi sebagai syarat yudisium ketika akan lulus nanti. Poin-poin ini didapatkan melalui kegiatan-kegiatan yang nantinya setiap kegiatan ini memiliki poin yang berbeda-beda bobotnya tergantung tingkatannya. Selanjutnya kami ada menyoroti paling setidaknya ada 4 poin yang membuat kami kontra terhadap kebijakan BEM ini. Yang pertama yaitu adalah ketidaksiapan mahasiswa baru. Kita mengetahui bahwasanya ada perubahan culture antara kehidupan kampus dan kehidupan sekolah. Maka dari itu mahasiswa baru khususnya akan melakukan adaptasi dan itu sepertinya perlu waktu. Apabila mereka tidak siap untuk itu, ditambah lagi dengan kebijakan PEM yang tentunya akan menambah kegiatan-kegiatan mereka, saya yakin bahwasanya hanya akan menambah beban daripada mahasiswa baru. Selanjutnya, dalam survei yang dilakukan oleh LPM Ekspresi, 86% dari 596 mahasiswa baru mengaku tidak siap dengan kebijakan ini. Selanjutnya poin nomor 2 yaitu fasilitas UKM yang tidak memadai. Kurangan tempat dan fasilitas yang ada di student center atau pusat kegiatan mahasiswa UNJ adalah salah satu hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penghargaan ekstrakurikuler mahasiswa ini. Menurut ketua forum student center yaitu Minaldo Andoi Aldi mengatakan bahwasanya di student center itu masih banyak kekurangan tempat, fasilitas dan juga lahan parkir. Kita tentu tahu bahwa sebagai pusat kegiatan mahasiswa maka kegiatan mahasiswa akan dilaksanakan di student center. Maka dari itu apabila tempatnya kurang, maka bagaimana dilakukan di sana? Tentunya tidak mungkin juga kan apabila tempatnya kurang, apalagi fasilitasnya. Jika tempat saja tidak mencukupi, apalagi fasilitas penunjang seperti mungkin ada sound, kemudian alat-alat yang menunjang kegiatan UKM lainnya. Ditambah lagi dengan lahan parkir yang sempit. Mungkin terkesan sepele ya lahan parkir ini, namun mahasiswa tentu akan membuat seperti malas gitu loh kalau nggak ada lahan parkirnya. Kemudian di poin ketiga yaitu kendala di kampus di wilayah. Seperti yang kita tahu bahwasanya UNJ ini memiliki fakultas vokasi yang mana kampusnya ada di kampus wilayah Gunung Kidul dan Wates, yang itu jaraknya cukup jauh dari kampus pusat. Sementara sampai saat ini kegiatan UKM masih fokus di kampus pusat. Oleh karena itu, bagi mahasiswa vokasi yang ingin mengikuti kegiatan-kegiatan di UKM tentunya akan terkendala jarak dan transportasi. Dan sampai saat ini belum ada akses khusus yang membantu mahasiswa khususnya dari kampus wilayah itu sendiri sampai dengan kampus pusat. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu kendala yang khususnya bagi mahasiswa vokasi untuk mengikuti kebijakan PEM ini. Dan yang nomor 4 yaitu pengurusan poin PEM yang terkesan sulit. Kita mengetahui bahwa nantinya setelah mengikuti kegiatan-kegiatan ini, maka untuk mendapatkan pengakuan maka kita harus mengurus poin PEM ini di website Presma UNJ. Kemudian berdasarkan keluh kesah dari mahasiswa UNJ selama ini, Kurang Angkatan 23, yaitu mereka mengeluhkan pengurusan PEM yang sulit, di mana mereka harus mengurus surat tugas, sertifikat, kemudian bukti acara
yang mana itu harus diisikan satu-satu sehingga itu memakan waktu yang lama. Padahal sebenarnya mereka udah capek untuk melakukan kegiatan, masih harus untuk mengurus berita acaranya. Tambah lagi itu juga belum tentu diterima atau di ACC. Mungkin itu saja, ada 4 poin yang membuat kami kontra terhadap kebijakan PEM ini. Terima kasih. Pembicara 1 tim kontra. Selanjutnya kita akan masuki sesi pembicara 2 kepada dari masing-masing tim. Pertama kepada pembicara 2 tim pro, saya silakan. Baik, terima kasih. Saya dari pembicara 2 ingin menyampaikan argumen dari saya. Untuk tim pro sendiri sangat setuju dengan diadakannya kebijakan PEM khususnya di UNJ ini ya, karena kebijakan PEM di UNJ ini sudah berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sejak tahun 2021 gitu. Nah, penelitian tersebut dilakukan dengan cara membandingkan universitas-universitas lain yang sudah menerapkan kebijakan PEM ini dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada tahun 2022 UNJ telah melakukan benchmarking ke universitas yang sudah menerapkan kebijakan PEM. Beberapa diantaranya adalah ITS, Unair, dan Universitas Brawijaya yang kemudian dibahas di rapat Senat Komisi C UNY sampai dengan Senat Utama UNY, sehingga kebijakan PEM ini adalah sebuah kebijakan yang sudah dipikirkan secara matang pelaksanaannya. Lalu penentuan kebijakan ini merupakan bentuk akomodasi usulan dari unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang menilai bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan non-akademik ini masih belum optimal. Tak jarang UKM juga merasa kesulitan untuk merekrut anggota baru karena semakin sedikitnya pendaftar di masing-masing UKM seperti itu. Lalu, kebijakan ini banyak disambut baik oleh ketua UKM ya. Salah satunya adalah ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik UNY tahun 2023 yang menurutnya kebijakan ini dapat mengatasi menurunnya minat mahasiswa untuk bergabung dalam organisasi. Dan terkait dengan mahasiswa yang merasa kesulitan untuk bergabung dalam UKM di tingkat universitas yang kegiatannya berada di kampus pusat itu dapat diakali dengan mereka dapat mengikuti UKM di tingkat fakultas atau unit kegiatan mahasiswa tingkat fakultas seperti itu. Nah, dalam beberapa masalah tersebut, adanya PEM ini mampu membantu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan non-akademik yang seringkali memberikan pengalaman praktis dan keterampilan yang tidak didapatkan dari lingkungan kelas. Aktivitas akademik seperti organisasi kemahasiswaan atau ormawa, klub olahraga atau organisasi minat bakat ini dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan seperti kepemimpinan, kerja tim, komunikasi, dan manajemen waktu. Nah, beberapa keterampilan tersebut sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, di mana perlu adanya rekam jejak, pengalaman maupun keahlian yang dimiliki mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu bersaing dalam lingkungan kerja yang kompetitif. Selain itu, kegiatan non-akademik atau kegiatan ekstrakurikuler ini dapat membantu memperkaya CV atau portofolio yang menarik sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion atau minat bakat mereka. Lalu, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan non-akademik ini dapat membantu membangun peluang, relasi, dan jaringan yang lebih luas yang memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan jaringan sosial dan profesional mereka yang diharapkan mampu membantu mahasiswa dalam menentukan arah masa depannya. Lalu, Universitas Negeri Yogyakarta sebagai salah satu perguruan tinggi yang sangat mendukung potensi mahasiswanya dengan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan non-akademik ini, pastinya sangat mendukung dengan adanya kebijakan PEM ini. Oleh karena itu, adanya kebijakan PEM ini sebagai bentuk pendataan dan penghargaan bagi mereka yang memiliki prestasi maupun rekam jejak kegiatan, sehingga mahasiswa pun akan merasa lebih diapresiasi atas pencapaian mereka yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara 2 tim pro. Selanjutnya adalah kesempatan untuk pembicara 2 tim kontra. Kepada pembicara 2 tim kontra, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Dwi Nur Afiani selaku pembicara 2 dari tim kontra izin mengungkapkan argumen dari tim kontra. Berdasarkan argumen yang telah dikemukakan oleh pembicara 2 dari tim pro, meskipun PEM ini sudah dilakukan riset terlebih dahulu, akan tetapi banyak mahasiswa yang mengeluhkan adanya PEM ini, terkhusus kepada mahasiswa yang rumahnya itu jauh dari kampus.
dengan adanya PEM ini banyak kegiatan kampus yang dilaksanakan hingga malam hari. Apalagi jika kegiatan itu merupakan kegiatan yang besar. Mereka harus mempersiapkannya hingga dini hari. Jadi kepada mahasiswa yang rumahnya jauh itu mereka sangat berat dan sangat capek karena ketika sampai rumah mereka tuh cuma untuk tidur saja. Sedangkan pada kenyataannya mereka itu di rumah merupakan mereka itu ketika di rumah harusnya mereka itu melakukan aktivitas yang lebih produktif dan lebih bisa menyambung komunikasi dengan anggota keluarga lainnya. Selain itu, pada mahasiswa baru, mereka terkesan kurang sosialisasi dengan adanya PEM ini. Karena ketika mereka memasuki dunia perkuliahan, mereka kaget karena tiba-tiba ada PEM ini. Sedangkan ketika mereka ingin mendaftar di universitas tersebut, mereka tidak tahu bahwa PEM ini akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Pada beberapa mahasiswa, mereka pastinya sudah mempersiapkan apa yang akan mereka lakukan ketika mereka melakukan kuliah. Beberapa mahasiswa yang berasal dari keluarga yang dimana beberapa anggota keluarganya itu hanya dia yang baru memasuki dunia perkuliahan, mereka pastinya mereka minim pengetahuan mengenai dunia perkuliahan. Jadi mahasiswa itu biasanya menyusun rencana perkuliahannya itu hanya dengan fokus pada pendidikan, dan mereka jika ingin mengikuti aktivitas-aktivitas di kampus, mereka itu akan memikirkannya lebih lanjut karena mereka itu juga memikirkan bagaimana kondisi fisik mereka dan mental mereka jika harus dibarengi dengan kuliah dan aktivitas di luar kampus. Terlebih pada dunia perkuliahan itu tugas-tugas tidak seperti ketika kita masih berada di bangku SMA, SMP maupun SD. Di bangku kuliah itu kita memang harus benar-benar harus mandiri untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Jadi beberapa mahasiswa itu mereka lebih mengutamakan pendidikan tersebut dibanding dengan kegiatan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada pimpinan dua tim Kontral telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, kita lanjut ke sesi selanjutnya adalah penyampaian argumen dari pemateri 3 dari masing-masing tim. Dimulai dari tim Pro, pembicara 3 dari tim Pro, untuknya saya silakan. Di sini saya selaku pembicara 3 dari tim Pro. Sejalan dengan gagasan yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan 2 tadi, di sini saya akan memperkuat gagasan yang ada, dan kebutuhan sumber daya manusia yang unggul itu kan salah satunya dapat diperoleh melalui ketersediaan lulusan yang unggul ya. Nah, maka dari itu kita perlu ada capaian hard skill dan juga soft skill yang baik dan seimbang. Di sini Universitas Negeri Yogyakarta telah memberikan kebebasan dan wadah kepada mahasiswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya melalui organisasi mahasiswa, entah dari tingkat universitas maupun fakultas, yang dimana selain itu program ini juga membantu menyiapkan mahasiswa sebagai lulusan yang memiliki kepribadian unggul, kreatif dan inovatif dan berkelanjutan. Dan mahasiswa juga dapat mengumpulkan poin PEM ini melalui perlombaan dari tingkat Universitas Negeri Yogyakarta sampai tingkat internasional. Nah, PEM ini pada hakikatnya memiliki tujuan baik, yang dimana memberikan pengakuan atas kinerja mahasiswa yang memenuhi kaedah dan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, mahasiswa memiliki prestasi di luar akademik, memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin di masa depan. Dan yang kedua, betul seperti apa yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa PEM ini dapat membantu mahasiswa dalam menjaga motivasi dirinya agar tidak menurun. Dan dalam meraih prestasi, karena tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini dunia kerja tidak hanya melirik mahasiswa dari nilai IPK-nya saja, melainkan saat lulus nanti bagaimana ia dapat berorganisasi dan pencapaiannya dalam selama berada di bangku pendidikan seperti itu. Nah, dari PEM ini juga mahasiswa akan lebih merasa dihargai
dan termotivasi untuk terus berprestasi di luar kelas. Hal ini akan membawa dampak positif bagi kampus dalam menciptakan lingkungan belajar yang seimbang antara akademik dan non-akademik. Dan yang terakhir, kebijakan PEM ini dapat meningkatkan citra kampus sebagai tempat yang mendukung pengembangan bakat dan minat mahasiswa secara keseluruhan. Lalu, mahasiswa ini kan jadi banyak ya, tidak setuju atau mengenai titik tolak ukur poin yang diberikan terlalu tinggi. Padahal, pada kenyataannya, di lapangan untuk menggapai poin 80 itu tidak sulit, seperti yang dibayangkan. Setiap kegiatan yang kita lakukan, skor yang diberikan terbilang besar. Tinggal bagaimana kita bisa mempertimbangkan kegiatan dan perlombaan yang akan kita ikuti. Dan terkadang, mahasiswa yang merasa dirugikan seolah-olah PEM ini mengganggu akademik mereka, tidak bisa membagi waktu dan menjadi terlalu sibuk seperti itu. Padahal, kita bisa mengisi poin PEM itu dengan mengikuti perlombaan maupun organisasi dan UKM sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak perlu FOMO untuk mengikuti jejak teman-teman yang lain, karena pada kenyataannya banyak sekali mahasiswa yang seperti itu karena panik dan FOMO saja. Padahal ya, jika mahasiswa ini mengolah dan berpikir secara matang, PEM ini tidak merugikan bahkan membawa pengaruh positif bagi setiap mahasiswa. Dengan demikian, tim afirmasi atau tim pro menyetujui akan diberlakukannya kegiatan PEM ini untuk membangun lingkungan kampus yang inklusif dan progresif. Sekian dari pembicara kita. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara 3 tim pro telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya adalah kepada pembicara 3 tim kontra, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memperkuat gagasan dari pembicara 1 dan 2 bersama gagasan yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan 2. Di sini tidak dapat dipungkiri bahwa waktu luang dari mahasiswa baru juga tidak banyak. Walaupun dengan sebutan maba dan mereka juga baru menempuh 1 semester dalam perkuliahan, namun tugas-tugas itu sangatlah padat. Dimana ditambah lagi kita waktu menjadi maba itu adalah proses peralihan dari siswa ke mahasiswa, yang dimana waktu menjadi siswa itu kita cenderung masih tergantung ataupun bergantung kepada orang tua. Nah, untuk menjadi mahasiswa ini kita dituntut untuk mandiri, mengerjakan apa-apa sendiri dan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Untuk itu, jadi kebanyakan mahasiswa baru itu yang tidak bisa memanajemen waktu dalam diri mereka akan kewalahan dan akan merasa terbebani, sehingga banyak sekali yang tiba-tiba homesick dan merasakan sakit karena terpaksa melakukan banyak kegiatan yang mungkin tidak sesuai dengan kapasitas dirinya. Dan ditambah lagi kita melihat esensi dari mereka ingin mengikuti kegiatan adalah hanya untuk poin PEM saja dan tidak untuk ilmu yang didapatkan, sehingga dalam mengikuti kegiatan itu tidak ada ilmu yang diserap dan tidak ada ilmu yang dapat diimplementasikan, karena emang mereka esensinya hanya ingin poin PEM-ku agar segera cepat selesai, cepat lulus agar bisa punya tanggungan di semester berikutnya. Karena di semester 1 pun tugasnya udah seberat itu, mereka bakal mikir untuk semester berikutnya akan kewalahan dan keteteran, dan itu akan menimbulkan kecemasan bahkan stres dalam diri mereka. Dengan itu pun juga dari pihak fakultas dan ormawa-ormawa yang ada itu juga dirugikan dalam arti kan mereka tuh mendaftar dengan tujuan poin PEM ya teman-teman, kayak seperti untuk mendaftar organisasi, ingin kan kalau organisasi tuh poin PEM-nya lebih besar. Nah, di situ esensi mereka tuh tidak untuk mengabdi pada organisasi tersebut, tapi hanya untuk poin PEM. Jadi sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut itu melemah. Padahal dalam organisasi itu membutuhkan sumber daya yang emang mumpuni untuk memajukan organisasi itu, untuk
gagasan, ide untuk organisasi baiknya organisasi untuk kedepannya seperti itu. Nah, itu juga merugikan dari pihak organisasi itu sendiri. Dengan ini perlu diadakan kajian ulang terhadap kebijakan PEM yang telah dijalankan oleh Universitas Negeri Yogyakarta ini sendiri. Dengan berjalannya PEM pada 1 tahun terakhir ini menuai banyak tanggapan, di mana dapat kita ketahui bersama sampai saat ini masalah penggunaan pada Presma masih terdapat kesalahan dan dalam pengunggahan dan keribetan dalam pengunggahan tersebut. Bahkan beberapa minggu yang lalu kita juga mengalami kesulitan karena pemberbaruan dari pihak yang menangani Presma tersebut. Jadi dari tahun 2023 ke tahun 2024 penguploadan juga lebih sulit, teman-teman. Jadi untuk itu dari tim kontra menyatakan bahwasanya untuk PEM ini perlu adanya pengkajian ulang agar mahasiswa juga tidak terbebani, agar mahasiswa juga happy. Ya, walaupun kita ngerti banyak plusnya, banyak plus yang didapatkan dari PEM tersebut. Tapi jika plusnya itu mendapatkan dampak yang buruk, dalam artian dampak buruk itu mahasiswa itu bisa stres dan yang lain sebagainya, itu resikonya lebih tinggi daripada menambah soft skill dan hard skill. Tapi kalau ujung-ujungnya mereka tuh stres dan berkepanjangan, itu lebih membahayakan untuk kedepannya, seperti itu. Sekian dari tim kontra. Baik, terima kasih kepada pembicara 3 tim kontra. Kita semua telah menyaksikan 3 pembicara dari masing-masing tim. Selanjutnya adalah pembacaan notulen dari petugas notulen. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Hasnul Aziza sebagai notulen izin membacakan kesimpulan. Dari tim Pro, kesimpulannya adalah kebijakan PEM yang sudah diterapkan di UNY adalah langkah awal yang penting dilakukan untuk menegaskan kemampuan mahasiswa baik dalam hal soft skill maupun hard skill. Kebijakan ini diberlakukan atas dasar penelitian, bukan sembarangan, sehingga sudah dipertimbangkan aspek dan risikonya. Tim Pro setuju dengan mulai diberlakukannya sistem PEM karena saat ini banyak lulusan sarjana yang hanya memiliki nilai akademik di atas kertas saja, sedangkan untuk non-akademik serta soft skill-nya kurang terasa dengan baik terkait dengan beberapa kendala seperti beberapa poin yang dinilai terlalu tinggi. Pada kenyataannya di lapangan untuk menggapai poin 80 itu tidak sesulit yang dibayangkan. Sedangkan dari sisi tim kontra masih terdapat banyak kendala dengan diterapkannya kebijakan PEM di UNY ini seperti biaya, waktu, fasilitas, lokasi, dan lain-lain. Kebijakan PEM masih perlu dikaji sehingga memberikan kebermanfaatan bagi mahasiswa, bukan malah menyulitkan. Adanya minimal poin untuk kelulusan PEM menjadi beban tersendiri bagi mahasiswa, apalagi kelulusan PEM menjadi salah satu syarat yudisium. Atas banyaknya kendala tersebut, tim kontra tidak menyetujui kebijakan PEM yang sudah dimulai sejak tahun 2023 di UNY. Terima kasih. Terima kasih kepada petugas notulen yang telah menyampaikan hasil notulen pada debat kali ini. Selanjutnya adalah penentuan pemenang debat yang akan dibacakan langsung oleh juri. Kepada juri saya persilakan. Sebelumnya kami dari juri ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta debat baik dari tim pro maupun tim kontra yang telah melaksanakan debat dengan mosi penghargaan ekstrakurikuler mahasiswa dengan baik. Dengan penuh rasa bangga dan apresiasi, kami akan mengumumkan pemenang dari debat dengan mosi PEM di UNY. Dengan penuh rasa bangga dan apresiasi, kami akan mengumumkan pemenang dari debat kali ini dengan mosi PEM di UNY yang telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam berargumentasi, berkomunikasi, serta berpikir kritis. Keputusan dari kami ini telah diambil melalui diskusi yang telah kami lakukan. Dalam diskusi ini, kami menentukan bahwa pemenang dari debat kali ini adalah selamat kepada tim Pro. Kami mengucapkan selamat kepada tim
Pro yang sudah memenangkan debat kali ini. Semoga debat kali ini dapat menjadi pengalaman yang berharga kepada tim Pro, dan tim Pro dapat meningkatkan kemampuan debatnya lagi sehingga dapat lebih baik lagi. Dan untuk tim kontra, kalian telah menunjukkan kualitas sejati dari seorang peserta debat, yaitu keberanian untuk menyuarakan pendapat, kemampuan untuk berargumentasi, dan ketekunan dalam perjuangan. Meskipun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, jangan pernah ragu akan potensi kalian. Teruslah berjuang dan jangan patah semangat. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, kita semua telah sampai di sesi akhir debat. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat pada acara debat dengan mosi PEM di UNY pada hari ini. Untuk salah kata, apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.